Estona dari gila-gilaku kalau laga beter. Ko boter margana petang. Kula yakin ojen. Tapi alhamdulillah sampai saat mangken kita ojen. Kula agak curiga ke sesongkok teki menikah. Engki mak. Pelaungguan mak. Ngerenggi bagi mak. Didikan guru yang keras dan disiplin hanya untuk memastikan bahwa masa depan anak ini baik-baik saja. Kalau bukan karena kerasnya didikan guru kita, tidak mungkin kita bisa seperti hari ini. Bisa dibayangkan batu cadas yang paling keras di lautan itu tidak akan bisa terukir menjadi ukiran yang bagus kalau bukan karena terpaan angin dan ombak yang selalu setia datang kepadanya. Artinya apa? Kalau bukan karena keteguhan hati sang guru yang membimbing kita, yang mendidik kita, yang menjadikan kita seperti ini, tidak mungkin akan tampil seorang yang bernama Ahmad Darwis. Tidak mungkin tampil yang namanya Jauhari Ja'far. Tidak mungkin datang seorang Dr. Abdul Hakim. Dan tidak mungkin datang Kiai Zahri. Dan juga apalagi saya. Semua itu karena berkat doa dan dorongan dari orang-orang hebat di sekitar kita. Guru kita yang ikhlas mendidik kita siang malam. Orang tua hanya mampu menjaga anaknya 2 jam sampai 4 jam. Tapi seorang guru mampu menjaga dan mendidik muridnya bahkan 24 jam. Walaupun itu hanya melalui doa-doanya. Apalagi di pondok pesantren. Di pondok pesantren 24 jam anak kita aman. Anak kita berada dalam pengawasan. Anak kita tetap sholat. Anak kita tetap menjadi anak yang belajar dan mengaji di pondok. Maka tentu kita akan menjadi orang yang buruk jika tidak pandai berterima kasih terhadap jasa para guru-guru mulia kita. Apa bahasanya Nabi SAW? La yaskurullaha man la yaskurun nasa. Tidak mungkin manusia itu pandai berterima kasih kepada Allah kalau kepada sesama manusianya ternyata dia tidak pandai berterima kasih. Berterima kasih kepada manusia yang lain menunjukkan esensi terima kasihnya kepada Allah. Kalau datang kepada Ustadz, terima kasih sudah mendidik anak saya, menjadikan anak saya yang tidak bisa membaca alif, ba, ta, tha, jim, yang tidak bisa membaca Fatihah, hari ini sudah bisa membaca Quran Ustadz. Dulu anak saya tidak bisa berwudu, tapi berkat didikan Ustadz, hari ini sudah bisa salat. Dulu anak saya tidak mengenal etika, tapi setelah dididik oleh Ustadz, anak saya memiliki etika dan sopan santun yang baik. Kalau Nabi memang Allah langsung yang mendidiknya. Addabani Rabbi fa ahsana ta'dibi, kata Rasulullah. Allah lah yang mendidikku secara langsung, maka akhlakku menjadi akhlak yang terbaik. Sementara kita ini dididik oleh orang baik. Maka tidak salah jika ulama terdahulu pernah mengatakan salahul ab sababun li abna'is salih. Kalau orang tuanya salih, maka insya Allah anak-anaknya akan menjadi anak salih. Kalau ibu ahli ibadah, insya Allah anaknya pandai berdoa kepada Allah. Kalau bapak pandai ibadah dan salat, kalau bapak pandai mengaji, maka insya Allah akan menurunkan bibit-bibit kebaikan kepada anak-anaknya. Kalau memang kita tidak bisa mendidik, kirim ke madrasah, kirim ke pesantren. Karena anak kita akan dididik oleh orang-orang yang salih, yang bernama kiai, ustadz, guru, dan para pendidik. Insya Allah generasi kita ke depan akan menjadi generasi yang unggul, memiliki ilmu pengetahuan yang baik, dan insya Allah menjadi manusia yang bermanfaat di dunia, lebih-lebih kelak ketika menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Pak Kiai, kenapa orang Madura keras, Pak? Madura jangan dilihat kerasnya. Madura itu berkarakter keras karena dibentuk oleh alam yang keras. Jadi monreng Madura pendekan kan agak mirip India, Mak. Kalau bintang India kan Shahrukh Khan, Salman Khan, Amir Khan, Saif Ali Khan. Reng Madura pada Marti Khan, Sali Khan, Suri Khan, kan pada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mustafa
وعلى آله من أهل الصدق والوفاء أشهد أن لا إله إلا الله وحده الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخليله ولا نبي بعده اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين وأصحابه وذريته أجمعين وبعد سماحة الفضلاء والكرامة para alim, para allamah, para ustadz, para kiai dan guru ngaji, terkhusus kepada akhina as-saghir fillah, Ketua Lembaga Pendidikan Islam Mujahidin Al-Ustadz Haji Jauhari Ja'far. Amin. Mari haji. Belum. Baru daftar. Tuli mangkat berapa pesen bonya. Hasil dewan demelam. Mohon doanya. Tak boleh haji untuk dewan. Dari apa? Tak ning haji. Tak ning haji pesen dewan. Lah nemu jawaban pun. Saya sebelum mari haji. Udah saya daftar. Makin daftar cok. Makin saya bebotokang daftar juga. Wah kebetir saya ini. Para kiai, para alim, para hukama, para zu'ama, para wali santri yang dirahmati Allah. Karena ini bahasa Indonesia apa jak Madura menikah? Madura ki? Oh Madura. Estona dari ki laku kulo laga beter. Ko boter margana petang. Kulo yakin ojen. Tapi alhamdulillah sampai saat mangken kita ojen. Kula agak curiga ke sesongko teki menikah. Engki mak. Polaungkuan mak. Ngerenggi bagi mak. Kula lambe andi tetangke nyaman api au. Ini kan cerita dimbet ki bani pengajian tungging kelu. Andi tetangke nyaman api au. Api au menikah ring cenah. Atatang keben masjid saya ketahun sampai Fatihah ben kolhu apal mak. Apal. Tapi bi gule tanya ki ke api au. Piau. Kakire saya ketahun apolong ben masjid. Koko ongku kaki iman deh. Me pas tak bisa syahadat iko. Ya biar aku tak syahadat tapi kan aku udah untung karena Islam iko. Loh maksudnya? Kalau orang Islam jam 3 subuh pekek-pekek di masjid aku bangun nah iko. Oh saya kan masih pekek-pekek. Itu yang pagi-pagi. Oh tarhem. Ah itulah. Bi margana tarhem. Api yau soki bu. Bi margana tarhem. Minta soki. Pan orang tarhem kalau telo api yau mangkat ke pelamboyan. Kulem sampean tarhem dari selemes sampai bilu. Kulem cek. Sampai lo beradan salawat dan dari lebur sampai tak nyaman. Ku bersedia tengah ke masjid. Aneh mau natua ya Allah nyokona sapa orang minta rezeki nemu dimah. Jadi akhirnya engkau kira apa jeng bangki jua hari jemaah anak petok. Nikah lecek benyan cek pun. Tapi normal sana apa kiai? Telok. Ada mering peren ayo beri nyaman kampung nabi. Ada kampung itu nyer selain dinas. Kepala desa na Adam. Nabi Adam. Ki orang derma coba. Kampungnya Ayub. Pola orang situng cuma Sulaiman pola. Lene kebu. Kula tanya ke Apiau. Apiau. Apa yang menyebabkan engkau itu bahagia ketika berada di samping masjid? 50 tahun kau berdampingan dengan masjid. Saya yakin Tuan Guru bahwa Islam itu baik.
Islam itu agama yang penuh rahmat dan kasih sayang. Buktinya saya berada di samping masjid 50 tahun. Sampai hari ini masyarakat yang di sekitar saya tidak pernah memaksa saya masuk Islam. Artinya apa? Saya bisa duduk, hidup berdampingan dengan umat Islam. Saya aman, tenang dan tentram. Ini menunjukkan bahwa sebenarnya Islam adalah agama yang penuh dengan kasih sayang. Allahumma sholli ala Muhammad. Maka tercermin dari kehidupan kita malam ini, saya tidak kenal saudara, saudara pun tidak kenal saya semuanya. Ada yang kenal baik dengan saya, Pak Darwis. Kenal bulambo, banyak pesenah, ken membe pese tak nang baik ke kuda. Kunangi melaki rokok be masa betang. Bening anu ken ngebele maklum kan calon dewan bening nika semera nika isyarah. Nika ki merah boleh. Oh lain hari lain. Nyamar. P3. Nyamar. Ya, mumpung gratis dari saya ini. Allahumma sholli ala Muhammad. Kula sarang panjenengan malam mangken menika Bu. Oleh banyak kencaran dari Allah. Dawuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah mengatakan kepada Sayyidina, kepada junjungan kita Abu Hurairah radhiyallahu anhu ardah, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau an talqa akhaka biwajhin taliqin. Jangan pernah menganggap remeh sebuah amal yang kelihatannya kecil. Apa yang perbuatan itu kelihatan kecil dan kita anggap remeh? Bertemu dengan orang lain membawa senyum kegembiraan. Apa kata Nabi? Senyum saja kepada orang itu jadi sedekah. Apalagi duduk. Ma min muslimaini yaltaqiyani fayatasafahani illa ghufira lakuma qabla an yatafarraqa. Tidaklah dua orang muslim bertemu kemudian salaman. Setelah salaman kemudian mereka duduk di majelis itu, kata Nabi, melainkan Allah pasti akan mengampuni dosa keduanya sebelum mereka berpisah dari majelis itu. Ngereng-ngereng kator, marhaban bi hudurikum. Ngereng ke Syahri. Pangapora Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdi ngabitin Kak Dinto. Tak apa-apa yang Ki. Ngereng. Pangapora. Pangapura Kiai, kan tasawuf. Mak semak sareng Pak Darwis. Minta tua mantar tadi dewan ngiring. Allahumma sholli ala Muhammad. Kita duduk saja salaman seperti yang tadi. Allah pasti mengampuni dosa keduanya, kata Rasulullah. Sebelum mereka berpisah dari masjid, dari majelisnya ini. Kula sareng panjenengan sareng para ajunan setuju. Pengapora abdina menika tadi diminta sama Ustadz Jauhari, saya diminta berdiri. Saya agak kurang sehat karena kemarin jadwal itu kebanyakan hujan. Jadi belemen beri du malam nika kena hujan melolo. Jadi maklum tak mati teguh dan gula masuk angin. Tapi lagi insya Allah aman karena pada Pak Baidawi gula agak ngebeterin ke songkok Kak Dinto. Oke, nikah saya cocok untuk bulan Mulud. Barak gitu mak ingki. Benih congoco mak ingki. Kula kan tak kuat lebur mak ingki. Jangan beda setekian tambah setengah meter boleh mak. Orang Islam menikah mak. Ken mesem seneng kebereng ke kancak. Ni kalau le kenceren, napa-napa oleh pas sampean asalaman dek ke sehari benih. Asalaman, tapi cak asalaman elos. Pecekak didik. Tak kira beda seket, satos, kanjen raja kanjen. Siapa pakai nasalaman beri ya mak? Engki kiai. Umpama beda bagi dua kiai. Lihat siapa loson. Dobuna Habib Bakar lambok. Roh engkau tak konjongan entah antara kia konjongan dek. Tanang elek palik takar leso. Wanita kuku beda sen. Leni ke kula sareng panjenengan istana malam mangken menika mak. Tahaddus bin nikmah. Napa tahaddus bin nikmah? Dawuh Gusti Allah, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits.
Mun bade nikmat Allah setoron dak kula sareng panjenengan sebut. Napa saya kudu sebut? Sebut dak Gusti Allah bahwa kula sareng panjenengan malam mangken paringi sehat. Sehat penikah. Sehat itu adalah nikmat yang besar yang sering dilalaikan oleh manusia. Nikmatani maghbunun fihi ma katsirun minan nas, as-sihhat wal farah. Ada dua nikmat besar yang selalu dilalaikan oleh manusia. Setelah dua nikmat ini hilang, baru mereka menyadari bahwa dua nikmat ini bermanfaat bagi hidupnya. Pertama sehat, kedua sempat. Kula sareng panjenengan sedaja, kita semuanya malam ini diberikan nikmat sehat yang tiada terhingga oleh Allah. Banyak orang yang diberikan rezeki oleh Allah tapi malam hari ini tidak sehat. Uangnya berlimpah, kekayaannya bertambah, tapi mau nafas saja dia harus beli di rumah sakit. Malam ini kita diberikan sehat oleh Allah dan itu gratis. Fa bi ayyi ala'i rabbika tatamara, Allah bertanya. Maka bagian nikmat Allah yang manakah yang membuat kalian masih ragu-ragu kepada Allah? Apakah nikmat ini nikmat yang kecil? Oh tidak. Nikmat ini besar, sehat pandangan mata, mata masih bisa melihat dengan jernih, telinga masih bisa mendengar dengan baik, kaki melangkah dengan enak, bangun dari tempat tidur, keadaan sehat walafiat, bisa menghembuskan nafas dengan nikmat tanpa harus membayar. Kita diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bangun dari tidur, ucapkan syukur kepada Allah, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaikin nusur. Nikmat ini nikmat besar. Kita sehat, kita dalam keadaan segar bugar, bisa datang ke tempat ini. Tempat ini adalah insya Allah tempat yang penuh nikmat, nikmat barakah iman dan Islam dari Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua yang sering dilalaikan adalah sempat. Banyak orang sehat tapi tidak mau menyempatkan diri. Ada kalanya sempat tapi dia dalam keadaan tidak sehat. Maka malam ini sempurnalah nikmat itu. Lebih-lebih nikmat sehat yang kita pergunakan untuk ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Apakah kita menyangka pertemuan ini bukan ibadah? Ibadah itu bukan hanya sekedar ibadah mahdah, bukan hanya sekedar sujud kepada Allah dalam sholat, bukan hanya sekedar zakat, bukan hanya sekedar puasa, bukan hanya sekedar haji, tetapi setiap amaliyah dan perbuatan yang diniatkan karena Allah, maka insya Allah Allah subhanahu wa ta'ala menghitung itu sebagai amal ibadah di sisinya. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Kula tak bisa abid bu. Margana mun kula ceramah ya dan nak kene susah bu. Kula ceramah ni kan rembukan tanah ibu. Pukul ku mahar saya rembukan mana. Bingung kula nah apa saya rembuk. Pola jalan saya macam manu geleru saya rembuk saya dero. Sepora lagi ya kena kerja. Pola anggar napa darwis tulit oron kan segini. Oh marah. Jaga jarak. Saya itu dari rumah sebenarnya itu paling 20 menit. Tapi perasaan saya penerbangan Jakarta Makassar itu. Pada kerja jalan apa gele. Padahal Farid Ayub ini kan dekat ya Ustadz ya. Ya Pak Kiai kan dekat dari Pontianak. Tapi saya tidak tahu, saya bukan anu ya. Nanti dianggapnya pidato saya ini pidato politik enggak. Cuma makanya ikin tonika negara Indonesia Kabupaten Kuburaya pinggir kota Pontianak bede Farid Ayub. Tapi kan tak salah juga pemerintah bu. Mun kampungannya Farid Ayub berarti kan sabar kau pada Nabi Ayub. Nabi Ayub ini tak pernah mengeluh bu. Cang bapak. Iya Nabi monongko eko. Arya tak kersake kabeh mun di kota eko. Apa yang mau saya sampaikan malam ini? Saya ini Madura bu. Asli kula Madura. Asli Madura kula. Abang kula Madura. Balake dari abah Madura. Babini dari abah Madura. Cuma babini dari umi bade campur sekone. Agak bade ceben aja. Tapi saya kemana-mana selalu ceritakan saya ini Madura. Karena dulu orang sering tanya Kiai, kalau saya ceramah itu kan sering saya campur, Pak Ustadz. Para Kiai, saya kalau ceramah suka nyampur bahasa bu. Kadang gue cak Sunda, kadang gue cak Jawa Tengah, benih Jawa Timur ki. Kadang gue cak Madura, kadang cak Indonesia. Setiap kali saya diundang ke Malaysia, karena setiap akhir bulan saya di Malaysia,
di beberapa masjid di Malaysia itu. Kula lambe bi reng Malaysia yang kurang melaju Malaysia, Bu. Margana kula ngangkui bahasa Upin Ipin. Jadi kalau pengajian di Malaysia itu kiai biasanya ba'da maghrib sampai isya. Tapi isya nanti pas adzan istirahat, kemudian dilanjutkan 15 menit baru sholat isya berjamaah. Kalau sholat subuh itu selepas sholat subuh sampai nanti sekitar 1 jam baru selesai pengajian. Jadi awal cerita saya sana tuh ada tuan-tuan sana tuh tanya kan saya, Tuan guru orang Malay ke? Jawab pebeni Malay leki apa boleh ke Indonesia. Makai masjid ngomong, iya saya Malay. Kak mana Tuan guru Malay ni? Kuala Lumpur ke? Kuala Lumpur. Kan tak salah mak, Kuala Lumpur cak Madura ni kan jelot mak. Saya orang Kuala Lumpur lagi. Apa pula tuan tanya macam tu? Awak punya cakap ni asli Semenanjung Malaysia. Dia tak tahu sebelum saya berangkat ke Malaysia tu nonton filem Upin Ipin 4 bulan saya. Abang sebelum mangkat 4 bulan nonton Ipin gula ban anak gula. Karena biar gula pikir, hari saya ada bereng Malaysia ya. Sama kalau saya ceramah di beberapa daerah kiai, saya pelajari dulu bahasanya. Apa yang kira-kira orang apa yang saya hadapi, itu yang saya pelajari dulu. Malam mangkin gula aman karena ngadepin reng Madura. Reng Madura panika bahasana banyak. Coba, mun lakaran sampean reng Madura bi kula yetes semangkin. Saya nggak sampean tau ning jak Madura deh. Bahasa Indonesia itu kalau jatuh itu ya jatuh kiai. Tapi ternyata kata jatuh di bahasa Madura itu bisa menjadi 27 perubahan. Coba. Mun keker bahasa Indonesia apa? Benih gagar cong jatuh. Gagar der. Kayak di akhir apa dul kayak gitu. Jatuh dul benih gagar dul. Aduh abit setiap profesor mun hari. Arya ala bodo doktor. Aduh. Yuk, fakta bagan jak Madura geluh sebelum pengajian. Mun keker dari kalau jatuh dari atas bahasa Maduranya gagar ke bawah boleh. Jatuh dari atas bahasa Maduranya keker. Jatuh ke dalam parit bahasa Maduranya tercampur. Jatuh ke dalam lubang telopuk teburcuk. Jatuh karena licin terpeleset, terpelecar. Jatuh berguling-guling lu'an. Jatuh ke posisi kepala di belakang gentang. Jatuh posisi mencium tanah cerengep. Jatuh terpelanting benih pak tersangsang. Jatuh ndak bisa nafas talkah. Jatuh ndak bangun-bangun can sampai bengkak mate. Ini menunjukkan sebenarnya orang Madura itu pintar. Madura itu punya potensi besar. Kalau selama ini ada yang mengatakan bahwa Madura itu A, B, C dan seterusnya, bisa terbantahkan. Malam ini kita duduk di antara orang-orang Madura yang punya potensi besar. Ustadz Jauhari, Kiai Zahri, Ustadz Darwis. Ini penghulu nikah apa tukang nikah sih? Nek, Ustadz Syakur. Penghulu nikah apa tukang nikah? Oh, tukang nikah. Sebelahnya juga ada doktor di belakang. Bahwa sebenarnya kita ini, saya sebagai orang Madura bukan hanya karena bicara soal suku, enggak. Karena orang Madura punya sumbangsih besar terhadap berdirinya sebuah bangsa yang bernama bangsa Indonesia, yang diawali dengan berdirinya sebuah kerajaan besar yang bernama Kerajaan Majapahit, yang didirikan oleh Raden Wijaya atas
cita-cita besar seorang bupati yang ada di ujung Pulau Madura di Sumeneb yang bernama Arya Wiraraja. Berarti orang Madura insya Allah adalah orang pintar dan orang cerdas di bangsa ini. Yang paling dekat, ulama besar Nusantara itu banyak. Tapi yang menjadi kreator utamanya adalah ulama Madura yang bernama Syekhana Khalil bin Abdul Latif Al-Bangkalani. Mencetak ulama-ulama super luar biasa. Ada Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama. Yang hari ini Jamiah Nahdlatul Ulama itu kurang lebih 100 juta. Kemudian di dalamnya ada ulama-ulama besar, termasuk Kiai Manap Lirboyo, Kiai Ali Maksum Jogja. Kemudian Syekhana As'ad Samsul Arifin yang paling dekat dengan kita, guru kita, guru thariqah dan mursyid thariqah kita semuanya, thariqah Naqsyabandiyah, yakni Syekhuna Fathul Bari Paniraman, termasuk salah satu murid kinasih dari Syekhana Khalil Bangkalan di bidang ilmu tasawuf. Ini menunjukkan bahwa orang Madura punya kans besar, punya harapan besar untuk mencetak generasi-generasi yang berakhlakul karimah, yang memiliki ilmu pengetahuan yang hebat, memiliki potensi yang besar untuk membangun peradaban umat yang berada di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tepuk tangan untuk orang Madura. Orang Madura itu sering ditanya sama saya, Pak Kiai, kenapa orang Madura keras? Pak, Madura jangan dilihat kerasnya. Madura itu berkarakter keras karena dibentuk oleh alam yang keras. Tanah Madura itu hanya sebuah pulau kecil di seberang pulau, di seberangnya Surabaya. Di ujung timur ada sebuah pulau yang bernama Madura. Ada 4 kabupaten di sana. Ada Kabupaten Bangkalan, Gerbang Barat. Kemudian ke Sampang. Ke arah timur ada Pamekasan. Dan paling ujung, paling timur ada namanya Sumeneb. Madura itu tanahnya hampir tidak bisa ditanami apa-apa karena kering kerontang. Yang menyebabkan orang Madura punya etos kerja yang kuat. Dan di lautnya ketika turun dari kampung yang dihadapi adalah lautan yang ganas, maka orang Madura memiliki karakter yang kuat, pantang menyerah, tetapi memiliki harga diri yang tinggi. Saya bukan manas-manasin sampean. Kula cukup manas begele menikah. Suruh acara, tapi teh beri nasi begele. Are kan gawat nyaman ria. Are maksud apa ke jauh hari ria? Pas surah pasas yang malam saya. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Kita ndak tahu Pak, putra-putra sampean yang seperti ini nih. Songkon semereng. Kau percaya dulu Jong? Ah, bedeh. Ya. Kita ndak tahu di antara mereka ini siapa kelak yang akan memimpin kita. Mat, kini lagi Mat. Dul. Siapa mana kakek? Dafa. Cek lambe nyaman din reng Madura kan. Jadi mon reng Madura pernikahan agak mirip India mak. Kalau bintang India kan Shahrukh Khan, Salman Khan, Amir Khan, Saif Ali Khan. Reng Madura pada Martikan, Salikan, Surikan kan pada. Nah kita kan tidak tahu Pak. Generasi-generasi ini kan generasi penerus kita Pak. 10-20 tahun generasi yang di atas ini kan pasti meninggal Pak. Iya kan misalnya dimulai dari ujung misalnya. Ngoten loh Pak. Niki kan cerita mawon Pak. Ojo nesu toh. Lah dari ujung. Kan bener cepon reng Madura antara dua. Pate hilir ben torok hilir. Mun torok hilir dikis sama. Baru kak kanto. Loh bener kak kanto. Gula kan tadi. Ingkimun pate kilir pasera aboy.
Karena odi mereka pate kilir engki besar saya kena aku undina. Lemangken kul ban sampean menikah. Sanaos menikah ngaji sampai ageje menikah mah. Nika ngaji sampai ageje margana apa? Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah untuk menyelamatkan umat manusia akhir zaman, membawa pesan rahmah dari Allah. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan semata-mata aku tidak mengutus engkau ya Muhammad. Khitabnya kepada Rasulullah. Dan saking mulianya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah tidak pernah memanggil nama beliau dengan ismul mujarrad. Allah tidak pernah memanggil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan nama yang langsung. Nabi Allah Adam dipanggil oleh Allah ya Adam. Nabi Allah Ibrahim dipanggil ya Ibrahim. Nabi Allah Musa ya Musa. Seluruh nabi Allah panggil dengan namanya. Nama langsung, nama jelas dan nama yang terang. Tapi ketika memanggil Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah tidak pernah memanggil ya Muhammad, tapi Allah memanggil ya ayyuhan nabi atau ya ayyuhar rasul. Menunjukkan apa? Saking mulianya dan begitu pentingnya posisi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam konteks kenabian yang membawa manusia selamat dari hal yang buruk. Maka malam ini kita sangat beruntung karena telah menjadi umat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biar menjadi umat Rasulullah yang baik, tentu harus memiliki ilmu di dalam iman itu. Maka dibentuklah oleh para ulama, digagas oleh para kiai, digagas oleh para ustadz. Ki Zahri kemudian membina pondok pesantren di mana itu Ki? Parit Naim. Kemudian madrasah-madrasah juga bermunculan di mana-mana. Umat Islam itu dianjurkan oleh Allah tidak hanya di satu kelompok semata. Napa debun Allah? Falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid din liyundiru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Debuna Allah, apakah tidak selayaknya, apakah tidak sepatutnya segolongan di antara kalian berangkat untuk mencari ilmu? Jopah mangkat aperang kabi debuna Gusti. Jopas dadi dewan kabi. Le cokop sedua kan lu. Cakile Pak Darwis, hari iklan mahal nih Pak Darwis. Hari ampol pas mau pelanjangan didik. Lagi lanceng pada esena. Masa sagi maki saya. Pak Abad tulisan maaf Anda belum beruntung gitu. Anu tak libur mun begitu. Bode semangkat ke pondok dadi kiai. Bode semangkat ke pondok dadi kiai abina madrasah. Beda mondok sampean. Mondok pesantren kilat keluar Pak Darwis. Pleman sarjana hukum, magister kenotarisan. Beda Ustadz Abdul Syakur mangkat. Pleman tukang ngabini, tukang mengawinkan. Maksud saya begitu. Berangkat lagi pulang Dr. Abdul Hakim. Berangkat lagi jadi tukang ojek. Berangkat lagi jadi ini. Enggak apa-apa. Tetapi yang tidak kalah pentingnya kata Allah, cepah mangkat kabilun belulun, mangkat nyari ilmu, supaya oleh ilmu lagi abeli ke kampung ngah. Pana beli ke kampung ngah, abri peringatan ke orang lain, supaya orang pani keingat ke Allah. Kuncinya hanya satu, yaitu mencari ilmu Allah. Maka ayat yang pertama yang Allah turunkan kepada Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu Iqra. Sebagai perintah dari Allah agar Rasulullah menyampaikan kepada umat ini bahwa dengan membaca, dengan belajar, umat ini akan menjadi umat terbaik. Bukankah umat Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah umat terbaik di antara umat-umat terdahulu sampai kepada umatnya Nabi Allah Isa alaihi salatu wassalam?
Tetapi tentu itu akan menjadi sempurna jika umat ini, generasi ini menjadi generasi yang terbaik, harus memiliki ilmu pengetahuan. Walaupun saya tidak menyebutnya hadis, tetapi saya hanya mengutip. Kalau Imam Baihaqi dalam kitab Manaqibnya menyebutkan bahwa ini ucapan Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Kemudian Imam Nawawi dalam Syarah Muhadzab menyebutkan ini adalah ucapan Imam Syafi'i. Apa ucapan Imam Syafi'i? Man aradad dunya fa'alaihi bil ilmi, wa man aradal akhirah fa'alaihi bil ilmi, wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Pasira orang setero di nyaman, pasira orang setero gampang odiin, bab dunya tero nyaman, ngaku ilmu. Namen sawit muntada ilmu nah mate. Sawit senape gitu mak. Harga sawit berapa sekarang? 15-an. Saya boleh mak. Micek muda nama. Prai. Oh, saya boleh mak. Berarti larangan di kampung gula mak. Kampung gula kelapa sawit 3.800. Kelapanya 3.000, sawitnya 800. Masuk akal. Oh, baru paham masuk akal nih. Kan kelapa sawit mak, benih sawit, benih sawit. Muntada ilmu nak namen lanas gagal. Ini kan sentra nanas ini. Napa boleh bab ibadah. Apalagi yang menyangkut hubungan antara kita dengan Allah, muntada ilmu nak pada gagal. Apa jeng kila apa jeng. Cek todus kalau ben sampean amar ke abe panika mulai sepo. Cek pas todus atanya. Matur dak sehari anu kento kiai abdi nek dinto diminta oning pengajian ta oning sekolah ta oning munduk abdi nek tro oning tentang bejeng tro ngaji dak ajunan sae cek patodus mak cek pola na tang umur letu ampun ngereng senaus tak bisa ngaji langsung dak ponduk aca habis dak dalem kiai anu kento kiai abdi dimin nih kecumaning alaku nikah lemang kene kaman letua nih ketahuan nih bejeng kiai. Tadi mengapa orang ada ajun tero ilmu dari ajunan. Katina apa bejeng sesai? Wah karena monta kelero mak, monta uning ilmu nak bahaya. Maka ada bunda Imam Syafi'i rahimahullahu taala pasera orang setero akhirat kau tu andi ilmu. Engki setero tunya tero akhirat, odi nyaman neng tunya akhirat salpa andi ilmu. Kunci semuanya itu adalah dengan ilmu. Maka oleh karenanya para jamaah, ini sudah berapa menit ceramah saya? 10 menit dorem male. Wah ini kalau malam panika. Karena lagi pada penerimaan juara. Oh, pengumuman bintang kelas. Kan itu? Oh sampai subuh. Saya mak. Pangaji belang kolek nih mak. Hula mau nengak kecerita lang kolek nih bu. Akhirnya baru sadar saya kiai bahwa memang Allah itu sangat adil. Allah menciptakan laki-laki itu sebagai makhluk paling lucu di atas dunia ini. Paling baik, paling imut-imut itu ya laki-laki bu. Dan ternyata makhluk yang paling menakutkan itu ternyata perempuan. Kita harus sepakat dulu. Dari mana? Cocok ya, aku cocok nih binin. Orang laki benih, kamu nonton film kan selebur cuma Upin Ipin. Upin Ipin laki bukan? Laki. Doraemon laki bukan? Boboiboy Boy laki bukan? Tuh, laki kapi secolocok. Yang menyeramkan siapa? Mak Lampir. Bini bukan? Bini. Roro Kidul, Nyai Blorong. Bini kan? Kuntilanak, bini. Genderuwo, bini. Ternyata perempuan itu makhluk paling menakutkan di dunia ini. Seloco cuma laki. Saya ini sering diolok-olok sama teman-teman. Pak Kiai sampian itu kan kalau ceramah keliling, kalbar keliling Indonesia dan beberapa negara. Apa yang paling sampian takutkan? Saya jawab tidak ada. Yang saya takutkan cuma satu, telunjuk istri saya. Monreng bini lagi kir. Macam lain me sebagai. Curiga hula. Cebon ring man kaman perseko hula. Orang bini menikah.
Mulanot tunik mati kula bensan. Po aduh lala tak usah. Po udah tak usah. Kan po pena teku boy. Makanya saya kalau kemana-mana ibu, saya kalau diajak ke Jawa mana gitu sama istri, kalau ajak jalan sama saya itu, yang saya pegang telunjuknya. Kok dipegang telunjuknya bukan tangannya? Mon eteku beunah penyakit. Mole kepak. Monitorot telunjukun penikah. Itu tuh kapi lagi. Beli ini. Enggak ada uangnya mah. Pok. Udah mati. Jadi ini ke ilmu untuk sampean Pak Dewan. Legu sampean mau jalan sarang bu nyai teku tonjun boy. Supaya aman nudi. Aduh mun teh teku dep akamatan tonju panika bu. Lemu leban sampean mangken. Tetapi yang perlu diingat bahwa kecerdasan anak nih bu, kecerdasan anak menurut para ahli dunia sampai hari ini, kecerdasan anak 80% disumbang oleh ibunya. Kecerdasan akal anak itu 80% ditentukan oleh ibunya. Mun ibun panikati hati didik anak, insya Allah anak pinter. Bapak panika kan cuma menyumbang 20% kecerdasan anak. Maka sekarang bagaimana mendidik anak bukan hanya di madrasah. Sebelum anak berangkat ke madrasah, biasakan ibu antar. Traki bi sampian ke sekolah bu. Sampian oneng pasere kurunanan sampian. Tak oneng. Ambo geleror wah. Traki. Umpamanya pengaji dak dalam kiai, traki. Engkau nak sen raki nak kenceren. Tua akian an sampian. Tua kibi sambian karena ada pun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam thalathatu da'awatin la turaddu beda telok tu saya tak mungkin ditolak bi Allah. Saya nomor situng panek da'awatul walid tua nereng tua langkong-langkong tua ni ibu. Kalau ibu sudah mendoakan anak, maka insya Allah pintu-pintu langit akan terbuka untuk ibu dan anak ibu. Maka doakan anak ibu menjadi anak yang sukses. Contohnya kiai-kiai yang ada di samping kanan kiri saya ini, orang-orang hebat yang ada di belakang saya ini, semuanya karena barokah doa dari ibunya masing-masing. Kalau bukan karena kehebatan doa ibu kita dan didikan ibu kita, tidak mungkin kita bisa seperti hari ini. Maka berbahagialah ketika kita hari ini masih memiliki seorang ibu yang selalu mendoakan kita, yang selalu bermunajat kepada Allah, yang selalu sujud kepada Allah untuk mendoakan kesuksesan anak-anaknya. Karena barokah doa ibu, kita bisa seperti hari ini. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, walaupun malam ini kita dalam suasana kesederhanaan seperti ini, tapi saya bahagia. Karena kalau ngelihat anak kecil seperti ini nih bu, saya menjadi teringat 45 tahun yang lalu. Waktu nagi sekolah nang madrasah. Kula dari kini tak pernah nakal, bu. Si oning kinto kakak para kiai kinto nyesalwa. Kinto sing ngajar abdi kinto kiai. Saya pertama ngajari ngaji Ustaz Salwa. Saya ngajari kula sekitar 45 tahun yang lalu. Berarti lah tua kula lagi. Nang ereng kula tuan ben besar lagi. Nyi salwa menikah. Nah kok panjenengan keleresan keleresan Abu Dawud sareng nyi salwa. Nyi salwa kinto mun ngajar kula, Bu. Nobi, Bu. Punten tak nokol. Keni to bi. Tak nangis kula. Pande Pak kecompo nangis. Paneteku kolek lepas. Engki nyi salwa kinto. Engki para ajunan ki. Engki guru ki. Baik guru dan kula panika. Kula pun ngaji kena dibudi terus. Engki letete membere temor ki sebu. Mero letak mero. Bau tangket nama. Kiba disuko tangket. Itu ikan legendaris itu. Itu pokon cukup paling hebat di dunia itu. Bi margane cukup tangket kula sebuk tabuk bi kiai. Kula pun ngaji kento kiai, depak di budi. Nasin. Iya mi. Dan mari ngaji. Mari mi. Gendim mah. Ya kadul. Beri ya kadul setia ya kadul.
Kan dimah berku. Kan ya kadul berku. Saking nagal hulu menikah. Saking nagal hulu ngaji. Peleman ngaji sarang abai tanya aki. Kelebi ustadzan itu tokol di mana kakek? Itu tokol tanang bah. Sekemah, sekanan. Mundaya sekacer. Sekanan itu tokol bi ustadzah Salwa. Sekacer itu tokol abah. Kule heran. Aduh. Kele mare popo sete popo boleh. Ari maksudnya de remba. Iya kele ruwa ustadzana kakek jo senokol sambi atua. Engkau senokol sambi amin. Artinya apa? Abah kule pada ridho. Ridho dak napa? Ridho waktu nu kule didik bi guru. Lamba kule mon etokol sareng kiai kanan menikah. Saya cari tambah bi umi. Coba mungkin. Pas tubit anaknya orang itu. Aduh gurunya sih diunggahin bu. Haram mungkur. Wallahi. Mantir sawakir. Kau benih kaki nah. Engki mungkin benih kebetir. Hatta kiai benih kebetir. Leki pan nobi sama santa. Undang-undang perlindungan anak ada. Pas bila anak kulban sampean saya ngerti ya. Didikan guru yang keras dan disiplin hanya untuk memastikan bahwa masa depan anak ini baik-baik saja. Kalau bukan karena kerasnya didikan guru kita, tidak mungkin kita bisa seperti hari ini. Bisa dibayangkan batu cadas yang paling keras di lautan itu. Itu tidak akan bisa terukir menjadi ukiran yang bagus. Kalau bukan karena terpaan angin dan ombak yang selalu setia datang kepadanya. Artinya apa? Kalau bukan karena keteguhan hati sang guru yang membimbing kita, yang mendidik kita, yang menjadikan kita seperti ini, tidak mungkin akan tampil seorang yang bernama Ahmad Darwis. Tidak mungkin tampil yang namanya Jauhari Ja'far. Tidak mungkin datang seorang Dr. Abdul Hakim. Dan tidak mungkin datang Kiai Zahri. Dan juga apalagi saya. Semua itu karena berkat doa dan dorongan dari orang-orang hebat di sekitar kita. Guru kita yang ikhlas. Mendidik kita siang malam. Orang tua hanya mampu menjaga anaknya 2 jam sampai 4 jam. Tapi seorang guru mampu menjaga dan mendidik muridnya bahkan 24 jam. Walaupun itu hanya melalui doa-doanya. Apalagi di pondok pesantren. Di pondok pesantren 24 jam anak kita aman. Anak kita berada dalam pengawasan. Anak kita tetap sholat. Anak kita tetap menjadi anak yang belajar dan mengaji di pondok. Maka tentu kita akan menjadi orang yang buruk jika tidak pandai berterima kasih terhadap jasa para guru-guru mulia kita. Apa bahasanya Nabi SAW? La yaskurullaha man la yaskurun nasa. Tidak mungkin manusia itu pandai berterima kasih kepada Allah kalau kepada sesama manusianya ternyata dia tidak pandai berterima kasih. Berterima kasih kepada manusia yang lain menunjukkan esensi terima kasihnya kepada Allah. Kalau datang kepada ustadz, terima kasih sudah mendidik anak saya. Menjadikan anak saya yang tidak bisa membaca alif, ba, ta, tha, jim, yang tidak bisa membaca Fatihah, hari ini sudah bisa membaca Quran ustadz. Dulu anak saya tidak bisa berwudu, tapi berkat didikan ustadz, hari ini sudah bisa salat. Dulu anak saya tidak mengenal etika, tapi setelah dididik oleh ustadz, anak saya memiliki etika dan sopan santun yang baik. Kalau Nabi memang Allah langsung yang mendidiknya. Ad-dabani Rabbi fa ahsana ta'dibi, kata Rasulullah. Allah lah yang mendidikku secara langsung, maka akhlakku menjadi akhlak yang terbaik. Sementara kita ini dididik oleh orang baik. Maka tidak salah jika ulama terdahulu pernah mengatakan salahul ab sababun li abna'is salih. Kalau orang tuanya salih, maka insya Allah anak-anaknya akan menjadi anak salih. Kalau ibu ahli ibadah, insya Allah anaknya pandai berdoa kepada Allah. Kalau bapak pandai ibadah dan salat, kalau bapak pandai mengaji, maka insya Allah akan menurunkan bibit-bibit kebaikan kepada anak-anaknya. Kalau memang kita tidak bisa mendidik, kirim ke madrasah, kirim ke pesantren. Karena anak kita akan dididik oleh orang-orang yang salih, yang bernama kiai, ustadz, guru, dan para pendidik.
insya Allah generasi kita ke depan akan menjadi generasi yang unggul, memiliki ilmu pengetahuan yang baik, dan insya Allah menjadi manusia yang bermanfaat di dunia, lebih-lebih kelak ketika menghadap kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Pola langan tok bu. Ini dah siapa je ya? Bu, tahu sabit David ki? Tahu sabit David? Karena takut sampai lepas cerita gelak, mau sampai lepas ondem panika macam keker bu. Tapi ki aman mak? Aman, aman. Oh aman, oh aman. Garansi dah beda. Sampai kalau sana apa mak? Parak siang nggak mak? Aduh cok seginto mak makai kula pada di bini mak. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Sebagai bagian akhir dari apa yang saya sampaikan, saya hanya berharap kula cuma ngarep manter para murid-murid ini kan yang sudah lulus ibtidai, insyaallah akan melanjutkan ke tsanawiyah. Ya nak ya, terosaki ke tsanawiyah, imma paret naim gigi, paret naim atau pondok-pondok pesantren yang lain. Jangan putus asa, jangan menganggap oh apalah saya ini kan bukan anaknya siapa, saya bukan anaknya kiai, saya bukan anaknya ustadz. Jangan kecil hati nak ya, jangan kecil hati. Walaupun kita ini anaknya orang biasa, saya anak petani nak. Saya anaknya petani, anak petani biasa. Saya tidak menganggap saya hebat dan sukses hari ini, enggak. Tapi paling tidak saya bisa baca, itu saja. Bisa bejeng, bisa oning sekoni tentang mana hak batil, mana halal haram, mana benar mana yang salah, karena ngaji. Cek kecil hati bahwa walaupun kita ini anak petani biasa, kalau kita belajar sungguh-sungguh taat dan tekun, dan jangan lupa berdoa kepada Allah, meminta ridho guru dan orang tua, insya Allah ke depan kalian akan dijadikan orang hebat dan sukses. Hayatul fata wallahi bil ilmi wat tuqa. Kehidupan pemuda hari ini hanya ditentukan oleh dua hal, yaitu ilmu dan ketakwaannya kepada Allah. Idza lam yakuna la i'tibara li dzatihi, kalau ilmu dan ketakwaan tidak dimiliki oleh pemuda hari ini, maka dia tidak akan pernah menemukan jati diri yang sebenarnya di masa yang akan datang. Generasi ini adalah generasi di masa yang akan datang. Kita akan digantikan oleh anak kita. Sebelum kita berangkat meninggalkan dunia ini, marilah kita tinggalkan kebaikan sebagaimana yang disampaikan oleh Kiai Jauhari Ja'far tadi. Kita tinggalkan anak-anak yang salih, sebab anak-anak yang salih insya Allah menjadi salah satu sebab Allah akan memberikan ampunan dan rahmat bagi kita semuanya. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf Kiai Jauhari, Kiai Zahri, kemudian para ustadz-ustadz dan para guru-guru yang saya hormati dan saya muliakan karena Allah. Karena selepas ini masih ada acara pelepasan murid ya. Dan saya doakan anak-anak ini mudah-mudahan jadi ranking 1 semuanya. Kan salah nah. Kan tua bener bener. Kula menengah tak marah gila. Lillahi ta'ala kula andi tetang kepenikah. Ingki ngaraan tak pati sampurna. 5 tahun tak naik kelas 2 mak. Ingki pak. Pada pangeran. Bani tanya kibi gula nyaman Hizbul Waton. Berak kelu nyaman aja bang gula. Nyaman Hizbul Waton. Nyari nyaman lain apa sore kok. Jangan nekas senengan gula kiai kok. Berak kelu sore. 5 tahun tak naik kelas mak. Benda tengah gila. Hore tak naik kok. Biar gula tanya ki. Bul, orang sehore si tak naik, si naik bul, benih si tak naik. Cengkok lebur kelas 2 kok. 5 tahun benih guru saya tobuk mak. Emak saya tobuk. Bener tanya ki bigul naik anak sur. Pak kun guru kelas 2. Ya tak apa-apa aja orang istiqomah tene aja. Cek pas kebetir kaki. Margana anak kaki tak alim tak pinter sih susah. Alim ben pinter kan tak wajib sur. Bi kule nang senengin nah. Supaya tak belis nah. Coba pas cocok lah orang tak anak kakek. Pada bang kaki bukan kok. Aduh manas pakai pun pasir mak.
Leki pandai Pak Keroman oleh juara berapa le anan? Juara hitung dari bebe iko. Berapa umurnya? 40 telok iko. Pas kikir ke bini, ngelabu gudung pada ban kakek. Anak-anak siapa kak? Aduh. Mun penter tang anak, mun bukan anak nembuk nih gua. Kalau ada remer ya. Kule enggak cerita apa nih? Kebi kule pas bermang. Lah lagi Allah pas kakek. Dua akian angka mantar tadi anak saya soleh. Iya soleh ada remen tuan guru. Cing sampai setiap akun saya kelas 2 5 tahun re. Berengelek SMP kelas 2 iku. Ada bakun kelas 2. Ya tin apa sepenting ki sekolah. Tadi biku tanya aki, apa sih cari guru nak kaki bul? Ku tahu iku. Mun ngaji bu dari alif sampai ke jim. Tanya aki boleh. Kan dim masa sekolah sing ngaji ke jim lah. Tanya ki alif batak jim. Baca nah. Iki buru jua iku. Tapi kalau saya salut ke emak ben kambun, sabar. Tadi bi gule nikah. Lah pola bertu guru. Engkau tak tahu ki mun dia. Cuma engkau ingat dawuh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam waktu na atuaki Ibnu Abbas. Nah, ini kapan tuh Ibnu Abbas ki? Macam kena ki. Rasulullah menikah andi sepoponya mana Abdullah bin Abbas. Sahabat Rasulullah yang namanya Abdullah itu ada 320 dalam kitab tarikh itu. Tetapi yang dikenal 200 orang yang bernama Abdullah. Yang paling spesial itu 5 orang. Yang dijuluki Al-Abadillah. Siapa? Abdullah bin Umar, Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Zubair, Abdullah bin Amr bin As, kemudian Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas ini sepupu Nabi. Karena anak pamannya yang bernama Abbas bin Abdul Muttalib. Rasulullah melihat bahwa Abdullah bin Abbas ini punya ciri-ciri cerdas. Dipegang oleh Rasulullah, dahinya kemudian didoakan, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Itu doa Nabi. Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, jadikanlah anak ini, Abdullah bin Abbas ini, orang yang faqih, yang faham tentang agama, wa 'allimhu ta'wil, dan jadikanlah dia orang yang alim di bidang ilmu ta'wilul Quran. Atas izin Allah dan berkat didikan langsung dari Rasulullah, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu warḍah, Allah jadikan salah satu sahabat yang paling alim di bidang tafsir dan ta'wilul Quran. Jadi kalau ibu mau baca, bacakan untuk anaknya. Ngiring. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Setiap kali sampean doa untuk putaran sampean tekuk gitu. Supaya ate putaran sampean dibuka bi Allah, gampang nerima ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Mau nonton bapaan? Bedah. Maca kiyat kor sepak polo itu. Sambil tekuk sawakona. Malah takut aja lenan tok. Ya. Ongguan kiai, ongguan. Mun tak mempan. Foto telok kali 4 sabe ke surat Yasin. Bagi ke masjid. Mulai baca orang. Siapa orang kena kerja bagian mereka bugi. Supaya kalau ben sampean engak bahwa kenapa saya pada Pak sareng Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, insyaallah tati ilmu, insyaallah tati barakah. Nyon saborah. Cuma sekali itu bisa pada apa saya bisa pada Pak sareng paten kaulah. Nyon pangapura dek para kiai, dek para ustad, para ulama, para zuama. Apa yang saya sampaikan kebenaran itu mutlak datangnya dari Allah, sementara kesalahan itu murni karena keawaman saya sebagai hamba Allah yang paling fakir. Nyon saborah sadajan hadanallahu wa iyyakum ajma'in wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.